jemaat GKPS Mulia Asri dan jemaat GKPS Bandar Lampung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan saya dimanapun jemaat Tuhan berada, semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan akan menyapa kita lewat firman-Nya. Maka sebelum kita bahas tentang firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayat ke-12, terlebih dahulu kita arahkan diri kita, hidup kita, supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa belajar dan dijauhkan dari pikiran yang negatif dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur atas waktu dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan rasakan, hingga kami boleh kembali memakai waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga kami lewat ibadah pertemuan rumah tangga. Meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, mengajari kami untuk mengerti tentang firman. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kami mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita, yaitu dari kitab Yesaya pasal 52, dimulai dari ayat 7 hingga ayat ke-12. Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayat ke-12. Mari kita sama-sama untuk membacakan dimulai dari ayat 7 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Kita akan pandai-dargani Tuhan Yesus Kristus bahwa kitab Yesaya ini memiliki 3 bagian, dan bagian yang pertama sering disebut dengan proto Yesaya. Dan proto Yesaya ini dimulai dari pasal 1 hingga pasal 39, di mana situasi bangsa Israel belum berada dalam pembuangan Babel, sebelum. Dan bagian yang kedua adalah Deutero Yesaya. Deutero Yesaya ini dimulai dari pasal 40 hingga pasal 55, di mana situasi dalam pasal 40 hingga pasal 55
ini adalah situasi bangsa Israel sedang dalam pembuangan Babel. Dan bagian yang ketiga adalah Trito Jesaya. Trito Jesaya ini dimulai dari pasal 56 hingga pasal 66, di mana situasi bangsa Israel telah keluar dari pembuangan Babel. Berarti setelah keluar dari pembuangan Babel. Dari bagian tersebut tentunya kita sudah tahu bahwa firman Tuhan yang kita pelajari bersama, yang kita dengarkan bersama dari pasal 52 ini adalah ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan Babel. Kita tahu bagaimana situasi yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan. Kita tahu bagaimana pergumulan yang dialami bangsa Israel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa pengharapan. Sebagai bangsa yang dibuang ke tanah Babel, tentu menghadapi banyak tantangan, tentu banyak menghadapi rintangan dan persoalan kehidupan, dan bahkan persoalan hidup dan mati. Di tengah pergumulan tersebut, bangsa Israel tentu semangat hidupnya sudah berkurang. Keagamaan mereka sudah layu. Semangat mereka sudah mulai menurun. Maka bangsa Israel dalam pembuangan Babel hanya menunggu, yaitu tentang pembebasan. Mereka hanya mengharapkan bagaimana caranya bahwa mereka akan dibebaskan. Harapan mereka adalah harapan untuk bebas dari pembuangan Babel. Allah melihat, Allah juga paham bagaimana situasi yang dialami oleh bangsanya. Sepertinya Allah sudah melihat bahwa situasi yang dialami oleh bangsa Israel sudah cukup. Maka Allah memperkenalkan kembali dirinya lewat Nabi Yesaya, begitu juga dengan kepada bangsa Israel, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari pembuangan Babel. Berita sukacita, berita bahagia yang dinyatakan Allah kepada Yesaya itu juga dinyatakan kepada bangsa Israel. Dikabarkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menolong mereka, bahwa Tuhan akan memerdekakan mereka, bahwa Tuhan akan membawa berita yang luar biasa kepada bangsa Israel tersebut. Maka kabar baik, kabar sukacita yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel itu, mereka merasa bersyukur, mereka merasa bersukacita. Karena apa? Akhirnya tantangan, persoalan kehidupan kami akan selesai. Kami akan menikmati kehidupan yang baru. Kami akan menikmati damai. Kami akan menikmati kehidupan kami yang sesungguhnya. Mereka akan merasakan keselamatan dari Allah. Yang dulunya mereka mengalami ancaman kehidupan di tengah-tengah bangsa atau pembuangan Babel, kini mereka akan diselamatkan dari hal tersebut. Kabar demikianlah yang kita nantikan saat ini juga. Kehidupan kita, persoalan sekarang ini adalah persoalan atau cobaan yang luar biasa. Tentunya di tengah-tengah persoalan ini, persoalan virus corona, kita mengharapkan kabar sukacita bahwa virus ini telah
selesai, itu yang kita harapkan. Maka dari hal tersebut, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam situasi seperti bangsa Israel dan situasi yang kita hadapi pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa pilihan Tuhan dibebaskan oleh Tuhan bukan karena perbuatan-perbuatan bangsa Israel. Ternyata bangsa yang akan diselamatkan oleh Tuhan tersebut itu karena dasar dari kasih setia Tuhan. Itulah bukti nyata kasih Tuhan yang tetap diberikan kepada bangsa Israel hingga kepada kita saat ini. Kita tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kita tetap merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, bangsa pilihan Tuhan tadi diminta untuk bersorak-sorai meskipun mereka belum keluar, hanya sebatas memberitakan kabar sukacita. Mereka diminta untuk bersorak-sorai, mereka diminta untuk bersama-sama, karena dengan demikian mereka dipacu untuk mempersiapkan diri. Maka dikatakan dalam teks kita ini, dalam ayat 9 dikatakan, bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai kalian Tuhan Yerusalem. Karena ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira, ketika kita bersorak-sorai, kita mendapatkan semangat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita ini sekaligus tadi memotivasi bangsa Israel untuk merubah cara hidup, untuk merubah pola pikir. Yang dulunya mereka tidak mau menyembah Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala. Tetapi ketika dikabarkan kabar sukacita, kabar kebahagiaan, mereka diminta untuk meninggalkan yang namanya menyembah berhala. Yang dulunya mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, maka setelah pemberitahuan firman Tuhan kabar sukacita ini, mereka diminta untuk beribadah kepada Tuhan yang sesungguhnya, bukan kepada nabi-nabi lain, bukan kepada nabi-nabi palsu, bukan kepada Allah lain, tetapi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus taat, mereka harus setia kepada Allah yang telah menuntun kehidupan mereka. Nah, ini jugalah yang menjadi pegangan. Ini jugalah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Di mana kita harus taat, di mana kita harus setia kepada Allah, karena di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, kita mendapatkan sukacita yang luar biasa, meskipun kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Allah telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, dan segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah. Maka dengan itu bangsa Israel, begitu juga dengan kita, diminta untuk menjauh dan keluar dari perilaku-perilaku yang membuat hati Tuhan itu sedih. Kita diminta untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kita diminta untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang menimbulkan dosa, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Seperti bangsa Israel tadi, mereka diminta untuk keluar dari hal-hal yang negatif. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau
kena kepada yang najis. Jangan engkau kena kepada yang najis. Kita juga diminta untuk tidak terkena kepada hal-hal yang najis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 12 dikatakan mereka diminta juga untuk tidak tergesa-gesa keluar dari Babel. Mereka diminta juga untuk tidak berlari-lari keluar dari Babel. Karena apa? Karena bagi Tuhan yang utama bukanlah persoalan keluar atau tidak dari pembuangan Babel. Tapi bagi Tuhan yang perlu adalah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang baru. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, kita memiliki persoalan kehidupan yang begitu rumit. Dalam pikiran kita, kapan ini selesai Tuhan? Kita menginginkan supaya persoalan itu cepat selesai. Tapi bagi Tuhan bukan persoalan cepat atau tidak cepat, tapi persoalan adalah bagaimana sikap kita atas situasi-situasi yang kita alami. Tuhan mau meminta kita untuk berproses. Tuhan mau meminta kita untuk taat. Tuhan mau meminta kita memiliki sikap dalam menghadapi, dalam mendapatkan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Memang kita menginginkan bagaimana supaya persoalan langsung cepat selesai. Tetapi sebenarnya ketika kita merenungkan, bukan persoalan cepat atau lambat, tapi persoalan adalah bagaimana saya, bagaimana Anda, bagaimana kita boleh memiliki sikap yang baik untuk memperoleh hal tersebut. Menjelang keluarnya bangsa Israel itu dari Babel, mereka diminta untuk tetap setia, tetap taat, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan hal-hal yang najis, mengeluarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan mempersiapkan diri untuk menerima hal yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang kita alami sekarang ini adalah persoalan virus corona. Mungkin dalam pikiran kita, kapan persoalan ini cepat selesai? Itu pemikiran kita. Tetapi ketika kita menggali lagi, selama persoalan ini tetap ada di muka bumi ini, bagaimana sikap kita kepada Tuhan untuk melihat persoalan ini? Apa yang kita lakukan untuk hal-hal tersebut? Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengatakan, Tuhan bagaimana ini? Tuhan, apakah ini rencanamu? Tuhan, apakah Engkau menghukum kami? Tetapi kita harus bertanya, Tuhan, saya sudah mempersiapkan diri saya. Saya sudah membuat dalam kehidupanku bahwa saya harus tahan, saya harus setia meskipun persoalan ini tetap kami hadapi, dengan keyakinan bahwa persoalan tadi, persoalan virus corona, cepat selesai dengan cara Tuhan itu sendiri. Kita lihat bahwa kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel akan ditunjukkan juga kepada kita, kasihnya yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ke depan kita akan memasuki Minggu Agung Paskah. Maka dari itu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Paskah? Bagaimana cara kita untuk menghadapi Jumat Agung? Apakah kita sudah berproses? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik untuk menyambut hal tersebut? Kita diminta
untuk mempersiapkan sesuatu yang baik, segala sesuatu yang manis untuk menyambut Tuhan, untuk menyambut Jumat Agung, untuk menyambut Paskah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengingatkan, sama-sama mendoakan dalam segala persoalan kehidupan kita harus berproses, kita harus rajin berdoa, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka dinyatakan dalam teks kita pada saat ini bahwa Tuhan akan membawa kabar sukacita, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, bahwa Tuhan akan memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang kita alami. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan untuk sabar sehingga kita kuat menunggu kabar sukacita tersebut. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan akan selalu menolong kami dari pergumulan-pergumulan kami. Tuhan memang dalam kehidupan kami ketika kami mengalami banyak persoalan, kami menginginkan segala sesuatunya cepat selesai tanpa memikirkan apa yang harus kami isi untuk menerima berkat Tuhan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan, ajar kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal najis. Ajari kami untuk menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ajari kami untuk taat, untuk setia kepada Tuhan meskipun banyak persoalan, meskipun banyak tantangan. Kami juga mendoakan bangsa negara kami. Semoga Tuhan apa yang sedang dialami oleh bangsa ini, Tuhan kiranya Engkau yang memperlihatkan mukjizat Tuhan, Tuhan yang membantu para medis, Tuhan yang membantu para pengacara untuk menangani virus corona. Ajari kami juga Tuhan bersikap baik. Ajari kami Tuhan bijak dalam menghadapi virus ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kabar baik, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami sayangi. Kiranya Tuhan yang senantiasa membantu, kiranya Tuhan yang senantiasa menggeluti supaya segala sesuatunya Tuhan indah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.